Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam sapaan Damai Sejahtera 31 Oktober 2023. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk setiap keluarga yang Tuhan izinkan untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Kami juga bersyukur untuk keluarga tubuh Kristus, keluarga damai yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu bersama dengan keluarga damai, kami boleh belajar firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami bergereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan tema perenungan kita pada hari ini adalah gerejaku adalah keluargaku. Keluarga damai, masihkah Bapak Ibu Saudara ingat pertama kali Bapak Ibu Saudara datang ke GKI Damai? Kira-kira tahun berapa dan mengapa Anda beribadah di GKI Damai? Mungkin ada beragam kisah dan alasan jawaban mengapa kita beribadah di GKI Damai. Tentu Bapak Ibu Saudara bukan sebuah kebetulan untuk kita bersama-sama boleh bersekutu dan beribadah di GKI Damai. Di dalam anugerah dan pertolongan Allah, Tuhanlah yang menempatkan kita untuk beribadah dan bertumbuh di gereja ini. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sebagai tubuh Kristus, Tuhan rindu dan mengingatkan setiap anggota tubuh Kristus bahwa setiap anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda ini memiliki peran dan keistimewaannya masing-masing. Dan di tengah keberbedaan ini, Tuhan ingin tubuh Kristus dapat saling menolong, saling menguatkan, dan saling bertumbuh untuk mengenal Kristus dan memuliakan Kristus Sang Kepala Gereja. Bapak Ibu Saudara, setiap anggota tubuh Kristus, setiap anggota keluarga damai memiliki peran untuk dapat saling bertumbuh di dalam Tuhan. Namun sebuah hal yang bisa kita renungkan bersama-sama, apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh bersama di tempat ini? Atau seringkali ada banyak hal yang seakan menghalangi kita untuk bertumbuh bersama? Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang Paulus sampaikan pada waktu itu kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, latar belakangnya dari Kisah Para Rasul 17, di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang pada waktu itu percaya kepada Tuhan, mereka membentuk komunitas untuk bisa bertumbuh atau gereja. Dan orang-orang Kristen di Tesalonika ini menghadapi tantangan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah beberapa waktu justru kehidupan jemaat di Tesalonika bertumbuh dan mereka hidup dengan setia kepada Tuhan di dalam gereja Tuhan. Paulus dalam suratnya merayakan kesetiaan jemaat Tesalonika dalam pasal 1 sampai pasalnya yang ketiga. Dan Paulus juga mendorong jemaat untuk terus bertumbuh sebagai pengikut Yesus di dalam pasal 4 hingga pasalnya yang kelima. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, perikop yang kita baca, Paulus ingin mengingatkan bagaimana sikap hidup orang percaya di tengah-tengah
bergereja, dan juga di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Karena bagi Paulus, sikap hidup orang percaya dalam bergereja maupun dalam kehidupan sehari-hari begitu penting. Dalam mengakhiri suratnya, Paulus memberikan beberapa nasihat. Yang pertama, agar jemaat memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin mereka dengan menghormati, mentaati, mengasihi, dan mendoakan mereka, para pemimpin jemaat. Di dalam bagian ini bukan hanya sekedar dari status atau jabatan mereka, tetapi pemimpin gereja, orang-orang yang berdampak di tengah-tengah gereja Tuhan pada waktu itu, untuk terus menghargai, mentaati, mengasihi, dan bahkan mendoakan. Karena para pemimpin gereja telah bekerja keras dalam memimpin dan melayani mereka. Sikap demikian akan membuat persekutuan mereka hidup di dalam damai. Oleh sebab itu, Paulus mengajak jemaat untuk bisa menghargai dan menghormati para pemimpin gereja dengan cara hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Dan yang kedua, Paulus mengingatkan di dalam hubungan dengan saudara seiman, mereka harus saling peduli dan menguatkan. Di sana dikatakan, nasihatilah satu dengan yang lain. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, dan belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dalam bagian ini, Paulus mengingatkan bagaimana hidup bergereja adalah hidup yang perlu saling mengasihi dan saling memperhatikan dalam setiap anggota tubuh Kristus, karena tubuh Kristus adalah bagian dari keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan sabar terhadap semua orang, tidak membalas bahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Sehingga terjadi ikatan kasih Allah di dalam keluarga tubuh Kristus. Dan yang ketiga, di dalam hubungan dengan diri sendiri. Setiap jemaat harus perlu hidup penuh dengan sukacita, tetap berdoa, bersyukur apapun masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Sikap yang demikian sangat berkenan kepada Allah. Dalam kehidupan rohani, mereka tidak boleh memadamkan karya Roh Kudus yang bekerja dalam dan melalui mereka. Tidak menolak firman Tuhan dan terus menguji segala ajaran yang muncul, serta memegang dengan benar dan menjauhi segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menguatkan dan meneguhkan mereka agar sungguh-sungguh hidup totalitas di hadapan Tuhan, baik itu secara bergereja dan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, setiap bagian tubuh Kristus di dalam gereja memiliki peran yang penting. Baik itu para pemimpin gereja, bahkan seluruh jemaat Tuhan mengambil bagian untuk bisa saling menolong dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Itulah yang mengikatkan kita bersama-sama di dalam kasih Tuhan, di dalam gereja Tuhan, kita bertumbuh bersama dengan keluarga tubuh Kristus. Dan di dalam bagian ini kita bersyukur dan kita terus berdoa agar Tuhan menolong kita untuk boleh bertumbuh di tengah-tengah keluarga damai. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersehati bersama dengan seluruh keluarga damai. Kita boleh menjadi keluarga Tuhan yang membawa damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita bergereja, berkomunitas di dalam tubuh Kristus, dan bahkan dapat bertumbuh di dalam anugerah dan kasih Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mendoakan gereja kita. Kita pun mendoakan untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja dan bahkan setiap jemaat, agar Tuhan berikan kasih dan damai sejahtera yang terus mengikatkan setiap kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga damai. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi kami rindu ini menjadi tempat di mana kami boleh bertumbuh bersama.
Tuhan ampuni kami. Kalau di tengah-tengah kami sebagai keluarga damai, seringkali kami pun menyakiti saudara-saudara kami. Kami rindu ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami rindu berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi majelis jemaat, setiap orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi aktivis pelayan jemaat. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan yang berikan hikmat, berikan kesatuan hati untuk boleh bersama-sama membangun gereja Tuhan. Kami boleh bersama-sama bertumbuh, mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga damai. Kami rindu, kami boleh bersama-sama menguatkan satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, menegur satu dengan yang lain, menasehati dan menghibur satu dengan yang lain. Kami boleh diberikan kesabaran untuk kami boleh melayani satu dengan yang lain. Tolong kami ya Tuhan, kami percaya Engkau Sang Kepala Gereja itulah yang akan mengikat kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menyatakan kasih dan pengampunan Tuhan di tengah-tengah kami dalam bergereja. Tuhan tolong keluarga damai, keluarga GKI damai, Tuhan sendiri yang memberkati kami. Hadirlah dan berikanlah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.